Shalom, puji nama Tuhan, sebab pada hari ini kembali kita mendengarkan firman Tuhan melalui renungan harian Resort GKI Peluang Pisau bersama saya Pendeta Agustiman. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari Ester 8 ayat 1 sampai 17 dan saya mengambil Ester 8 ayat yang ke-15 dengan bunyi demikian. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan serta jubah dari pada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersukaria. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara, kita sering menyaksikan bahwa dalam persaingan politik, baik di tingkat nasional maupun lokal, termasuk dalam pemilihan kepala daerah, praktik saling menjelekkan dan menjatuhkan lawan politik sudah menjadi hal yang lumrah. Nah, berita palsu, fitnah, dan kampanye negatif seakan menjadi bagian dari strategi politik. Namun, apakah ini benar di mata Tuhan? Apakah cara-cara seperti ini layak dipilih oleh kita, jemaat-jemaat Tuhan? Hari ini kita akan belajar dari tokoh Mordekai dalam kitab Ester 8. Mordekai adalah contoh bagaimana seorang yang setia kepada Tuhan bisa berdiri teguh di hadapan ancaman dan kebencian, saudara. Nah, meskipun dia dihadapkan dengan Haman, musuh yang menggunakan cara-cara licik untuk mencapai tujuannya, Mordekai tidak terjerumus ke dalam praktik-praktik negatif yang serupa. Dan saya mengajak kita pada hari ini untuk mengambil hikmah dari kisah ini dan kemudian menerapkannya dalam situasi politik saat ini, terutama ketika kita sebagai jemaat harus memilih pemimpin yang benar pada saatnya nanti. Saudara-saudara, siapakah Mordekai? Mordekai adalah seorang Yahudi yang hidup di pembuangan di Persia. Dia terkenal karena keberaniannya menolak untuk tunduk kepada Haman, seorang pejabat tinggi yang haus kekuasaan dan kebencian. Nah, sebagai balas dendam, Haman merencanakan untuk membinasakan seluruh bangsa Yahudi. Namun Mordekai tetap setia kepada Tuhan dan tidak membalas kebencian Haman dengan cara yang sama. Nah, pada akhirnya Tuhan memberikan kemenangan bagi Mordekai dan bangsanya. Haman yang penuh kebencian dan intrik dihukum mati, saudara, dan Mordekai diangkat menjadi seorang penting di kerajaan. Dalam Ester pasal 8 ini, saudara, kita melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui Mordekai. Setelah Haman dihukum mati karena niat jahatnya, Mordekai tidak hanya menerima penghargaan dan kehormatan, tetapi juga diberi kekuasaan untuk melindungi bangsanya. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan akan mengangkat mereka yang setia, mengangkat mereka yang adil, bukan mereka yang penuh kebencian dan tipu daya siapapun dia. Nah, hal yang luar biasa adalah Mordekai tidak menggunakan cara-cara negatif untuk menjatuhkan Haman saat itu, meskipun dia punya kesempatan. Sebaliknya, dia membiarkan Tuhan yang bertindak. Nah, dari sini kita belajar bahwa kemenangan sejati itu datang dari Tuhan, bukan dari fitnah atau menjatuhkan orang lain. Saudara-saudara, dalam konteks pemilihan kepala daerah, ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari kisah Mordekai. Yang pertama, pilih pemimpin yang setia pada kebenaran, bukan yang menyebarkan kebencian dan fitnah. Nah, dalam persaingan politik, kita sering melihat kandidat yang menggunakan taktik negatif untuk menjelekkan lawan politiknya, bukan? Nah, tetapi sebagai jemaat, kita harus ingat bahwa pemimpin yang sejati adalah mereka yang setia pada kebenaran, seperti Mordekai, bukan yang menggunakan cara-cara kotor untuk menang. Jangan tertipu oleh calon yang menggunakan fitnah dan kebohongan untuk menjatuhkan lawannya. Pilihlah mereka yang jujur dan integritasnya terlihat jelas, saudaraku. Yang kedua, jangan terlibat dalam kampanye negatif. Ketika kita memilih pemimpin, kita sering kali tergoda untuk ikut menyebarkan informasi negatif tentang calon lain, terutama jika itu berasal dari sumber yang tidak jelas. Namun sebagai jemaat Tuhan, kita dipanggil untuk menjaga hati kita tetap murni. Mordekai tidak membalas kebencian Haman dengan cara yang sama. Nah, kita pun tidak boleh terjebak dalam arus kampanye negatif yang penuh dengan kebencian dan fitnah. Mari kita menjadi pembawa damai dan menyebarkan pesan-pesan yang positif, saudaraku.
Nah, yang ketiga, percayalah Tuhan yang akan mengangkat pemimpin yang benar. Tuhan yang mengangkat Mordekai pada waktunya saat itu. Bukan karena strategi politik yang jahat, tetapi karena kesetiaan dan kebenarannya. Nah, dalam pemilihan kepala daerah, kita harus percaya bahwa Tuhan berdaulat atas segalanya. Jangan mengandalkan cara-cara yang merusak dan membagi, saudara. Tetapi percayalah bahwa Tuhan akan menegakkan keadilan. Dan sebagai jemaat, kita harus berdoa dan meminta bimbingan Tuhan untuk memilih pemimpin yang benar, yang akan memimpin dengan hati yang melayani, bukan dengan kebencian. So, apa pesan bagi jemaat Tuhan pada saat ini? Nah, dalam masa pemilihan, gereja dan jemaat memiliki peran yang penting. Berikut ada 3 pesan penting bagi kita semua. Yang pertama, jadilah pengaruh positif di tengah masyarakat, di tengah kehidupan saudara. Sebagai jemaat Tuhan, kita harus menjadi pembawa damai dan teladan dalam perilaku kita. Mari kita hindari menyebarkan berita bohong, berita negatif, hoax, atau fitnah tentang calon manapun. Sebaliknya, marilah kita menyebarkan pesan kebenaran, cinta kasih, dan keharmonisan yang mencerminkan sikap Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, tetap fokus pada kebenaran dan keadilan. Nah, dalam memilih pemimpin, fokuslah pada calon yang menunjukkan komitmen pada keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan bersama, seperti Mordekai, yang tidak terjebak dalam permainan politik kotor. Kita juga harus bijak dalam memilih. Nilailah calon pemimpin berdasarkan integritas dan visi mereka untuk kebaikan masyarakat, saudara, bukan berdasarkan kampanye negatif yang menyesatkan. Yang ketiga, berserah kepada Tuhan dalam doa. Jemaat harus mendoakan agar pemilihan kepala daerah berjalan dengan damai dan adil. Doakan agar Tuhan mengaruniakan kita pemimpin yang setia pada kebenaran, yang memiliki hati untuk melayani dan membawa kesejahteraan bagi semua masyarakat. Seperti dalam kisah Mordekai, Tuhan adalah hakim yang adil dan akan menegakkan kebenaran pada waktunya. Saudaraku, kisah Mordekai mengajarkan kita untuk tetap setia pada kebenaran dan keadilan di tengah persaingan yang tidak sehat. Sebagai jemaat Tuhan, kita harus menolak segala bentuk kampanye negatif yang bertujuan untuk menjatuhkan orang lain. Sebaliknya, marilah kita memilih dengan hati yang murni berdasarkan prinsip Alkitab dan tetap percaya bahwa Tuhan yang akan mengangkat pemimpin yang benar pada waktunya. Seorang pernah berkata, pemimpin sejati tidak memanjat dengan meruntuhkan orang lain, melainkan diangkat oleh kepercayaan dan integritasnya sendiri. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, firman telah disampaikan dan biarlah itu menjadi berkat bagi sekalian kami orang percaya, terkhusus dalam masa saat ini Tuhan, yang mana nantinya beberapa bulan yang akan datang kami akan memilih kepala daerah kami masing-masing. Biarlah Tuhan kiranya memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami selaku jemaat dan gerejamu dan masyarakat, sehingga Tuhan kami akan sungguh-sungguh untuk dapat memilih pemimpin yang terbaik, yang berintegritas, yang hidup dalam kebenaran, dan menjadi berkat bagi setiap orang maupun masyarakat secara khususnya. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk setiap kelancaran dari setiap proses pemilihan nantinya. Biarlah Tuhan menyertai, memberkati sehingga dapat berjalan dengan baik, keadaan aman, kondusif, Tuhan Yesus. Begitu juga terkhusus berdoa untuk jemaat di Gereja GKE Palimirmo Re 8. Engkau memberkati gereja dan jemaatnya Tuhan. Mereka akan selalu bertumbuh dalam Tuhan, diberkati usaha pekerjaan mereka. Jika ada permasalahan, jika ada kesulitan terjadi dalam hidup mereka dan kami semua, kami selalu memohon pertolongan Tuhan Yesus Kristus yang akan memberikan kelegaan dan berkat buat kami. Inilah kami dalam segala keberadaan kami. Kami serahkan kehidupan kami dan juga jemaatmu yang ada di wilayah Resort Pulang Pisau secara khususnya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. We love GKE, itulah